seorang pria bernama Tim terbangun di pagi hari dengan perasaan berat. Apartemen itu sunyi, terlalu sunyi. Olivia sudah berdiri di dekat koper. Wajahnya datar. Tidak ada kemarahan. Tidak ada air mata. Keputusan itu sudah lama ada di kepalanya. Hari ini hanya eksekusinya. Ich fahr ohne dich. Mereka tidak bertengkar. Mereka sudah melewati fase itu. Yang tersisa hanya kelelahan emosional. Kehilangan anak mereka beberapa bulan lalu menciptakan lubang yang tidak bisa ditambal dengan kata-kata. Ich komme auch nicht wieder. Tim memilih tenggelam dalam pekerjaannya sebagai programmer. Olivia memilih diam dan menjauh. Olivia berjalan menuju pintu. Tangannya menyentuh gagang. Ia menariknya. Tidak ada lorong, tidak ada tangga. Yang ada hanya dinding hitam pekat, rata, dingin, dan benar-benar menutup seluruh pintu. Olivia terpaku. Ia menyentuh permukaannya. Bukan cat, bukan beton, bukan besi. Teksturnya halus namun keras, seolah menyerap cahaya di sekitarnya. Was ist das? Tim mendekat, mencoba mendorong, menendang, memukul. Tidak ada retakan. Tidak ada bunyi kosong. Mereka mencoba pintu kamar lain. Sama. Jendela, sama. Seluruh sisi apartemen tertutup oleh dinding hitam misterius. Mach doch was! Tim mengambil alat, memukul sekuat tenaga. Tidak terjadi apa-apa. Bahkan getaran pun tidak terasa. Ia mencoba untuk melubanginya, tetapi sama saja. Seolah tembok itu tidak bereaksi terhadap dunia fisik. Ponsel mereka tidak mendapat sinyal. Internet mati. Air tidak mengalir. Namun lampu tetap menyala. Jam tetap berjalan. Ini bukan pemadaman biasa. Ini bukan renovasi. Ini sesuatu yang dirancang. Scheiße, hier ist alles tot. Was tun jetzt? Scheiße, fuck. Tim mulai panik. Olivia duduk di lantai, napasnya memburu. Keinginannya untuk pergi lenyap digantikan satu pertanyaan besar. Apa yang sebenarnya terjadi? In dieser Scheißwohnung lebendig begraben, checkst du das? Wir sind in einem zugemauerten... Wir sind sowieso nicht mehr zusammen. A few moments later. Dengan alat seadanya, Tim mencoba menjebol dinding yang berbatasan dengan apartemen sebelah. Setelah usaha panjang, dinding itu akhirnya bisa ditembus. Bukan dihancurkan, tapi dibuka secara kasar. Hey, wir kommen jetzt rein, ja? Di apartemen sebelah mereka menemukan orang lain, Marvin dan Anna. Pasangan yang datang untuk liburan singkat, menyewa apartemen ini lewat Airbnb. Mereka sama paniknya, sama bingungnya. Wir werden hier drin sterben, oder? Tak lama kemudian mereka menjebol dinding lain dan menemukan Oswald, pria tua yang tinggal bersama cucunya, Lea. Lea ketakutan, terus memegang tangan kakeknya. Wenn einer sie auch nur anrührt, dann tritt die in Aktion. Awalnya Tuan Oswald menolak kedatangan mereka, tetapi karena semuanya ingin keluar, akhirnya Tuan Oswald mengizinkan mereka untuk masuk. Mereka istirahat sejenak, lalu melanjutkan untuk menggali. A few moments later. Terakhir, mereka bertemu Yuri. Pria pendiam, wajah keras, bicara seperlunya. Ia mengaku mantan polisi. Tatapannya selalu waspada, seolah sudah menduga semua ini. Semua apartemen dalam gedung ini tertutup dinding hitam yang sama. Tidak ada jalan keluar, tidak ada tangga darurat, tidak ada akses keluar. Diskusi dimulai, dugaan bermunculan, eksperimen pemerintah, serangan teroris, sistem keamanan otomatis. Bahkan ada yang menyebut kiamat. Yuri berbicara dengan tenang. Menurutnya, ini adalah sistem perlindungan. Ia pernah mendengar proyek-proyek keamanan berbasis nanoteknologi. Dinding ini mungkin aktif karena ancaman eksternal. Zum Schutz, natürlich, versteht ihr?
Gegen jede Art von Angriff. Tim tidak percaya. Tidak masuk akal mengurung warga sipil tanpa peringatan. Hari pertama berlalu dalam ketegangan. Persediaan makanan mulai dihitung. Air minum dibagi. Setiap orang mulai memikirkan kemungkinan terburuk. Malam datang. Tidak ada yang benar-benar tidur. Hari kedua, mereka mulai menjelajah gedung lebih jauh. Dengan menghancurkan dinding antar apartemen, mereka menciptakan jalur sempit. Gedung yang tadinya familiar berubah menjadi labirin buatan sendiri. Di salah satu unit kosong, mereka menemukan sesuatu yang membuat suasana berubah drastis. Kamera, bukan kamera biasa, kamera tersembunyi, terpasang rapi di sudut ruangan. Die filmen uns. Das ist ein fucking Spiel, Mann. So Squid Game. Terhubung ke monitor di balik dinding, ada ruang kontrol. Artinya jelas, gedung ini diawasi. Seseorang tahu mereka ada di sini. Rekaman menunjukkan aktivitas sebelum dinding muncul. Ada teknisi, ada pemasangan sistem. Tapi rekaman berhenti tepat sebelum kejadian. Kecurigaan muncul. Apakah salah satu dari mereka terlibat? Apakah Yuri tahu lebih banyak? Yuri menyangkal. Namun sikapnya terlalu tenang untuk situasi seperti ini. Juri! Das hier war kurz davor. Der hat es geschafft, die Wand zu öffnen. Hari ketiga, tekanan meningkat. Anna mulai menunjukkan gejala putus obat. Marvin kehilangan kesabaran. Ia marah pada siapapun yang tidak setuju dengannya. Tim mencoba mempelajari sistem kontrol. Sebagai programmer, ia mengenali pola kode. Sistem ini tidak sepenuhnya otomatis. Ada logika, ada perintah manual. Sementara itu, Olivia lebih banyak diam. Ia memperhatikan semua orang. Trauma masa lalu membuatnya lebih sensitif terhadap emosi sekitar. Ia melihat bagaimana ketakutan mengubah manusia. Wir haben unser Kind verloren. Nur den damit anfangen. Es geht niemandem was an. Doch, es geht dich und mich was an. Okay, und du findest jetzt... Der Kind verloren! Das ist passiert! Und es hat richtig... Atmen können und das kann ich nicht mehr mit dir. A few moments later. Mereka memutuskan untuk mencoba turun ke lantai bawah. Mungkin ada akses darurat. Mungkin ada pusat sistem. Namun saat mereka menembus lantai berikutnya, struktur gedung terasa aneh. Dinding hitam itu tidak statis. Ia bergerak perlahan, menutup celah yang mereka buat. Di tengah kepanikan, Marvin mengambil senjata yang ia temukan di salah satu apartemen. Ia menembak dinding, berharap menghancurkannya. Namun, peluru itu memantul. Oswald terkena pecahan dan terluka parah. Situasi menjadi kacau. Yuri marah. Ia menuduh Marvin bodoh dan membahayakan semua orang. Marvin membalas dengan teriakan. Lea menangis histeris. Tak lama kemudian, Oswald meninggal. Lea hancur, kehilangan satu-satunya keluarga yang ia miliki. Hari berikutnya menjadi lebih gelap. Ketika tim dan yang lain pergi ke ruang kontrol, Lea tinggal berdua bersama Yuri. Dan tanpa disengaja, Lea menemukan kertas yang berisi kode rahasia untuk membuka dinding itu. Yuri pun mengetahuinya dan langsung membun-bun Lea karena ia tak ingin dinding itu terbuka. Agar kode itu tidak diketahui oleh yang lain, Yuri membakar semua catatannya beserta kode yang telah ia temukan agar tim dan yang lainnya tidak mencoba untuk membuka dinding itu. Saat tim dan yang lainnya kembali, mereka kaget melihat Lea yang sudah tidak bernyawa. Lea! Karena di ruangan itu hanya berdua, mereka langsung menunjuk Yuri dan mengikatnya. Tim mencoba mengancam Yuri agar memberitahu kode rahasia untuk membuka dinding itu.
Tetapi Yuri bersikeras untuk tidak membuka dinding itu. Mereka pun frustasi dan kembali mencari jalan lain untuk keluar dari gedung itu. Was ist das für ein Code? Juri, wie öffnet man die Wand? Namun, saat mencoba jalur lain, Anna terjebak di antara dinding yang bergerak. Mereka mencoba menariknya, tapi tembok itu menutup lebih cepat. Separuh tubuh Anna tertelan. Tidak ada darah, tidak ada jeritan panjang. Ia menghilang begitu saja, seolah tidak pernah ada. Marvin runtuh. Ia menyalahkan semua orang. Ia menyalahkan dirinya sendiri. Malam itu, saat semua tertidur, Marvin mengakhiri hidupnya. Jumlah mereka semakin sedikit. Tim kembali ke ruang kontrol. Dengan pikiran yang lebih fokus, ia memutar ulang rekaman lama. Das hier war kurz Ia davor. menemukan satu klip yang terlewat. Di sana, terlihat teknisi memasukkan kode darurat. Tim mencatatnya. Itu adalah kunci. Im Uhrzeigersinn. Also haben wir's. Namun saat ia mengungkapkannya, Yuri menolak keras. Menurutnya, dinding ini melindungi mereka dari sesuatu yang jauh lebih buruk di luar. Jika dibuka, mereka semua akan mati. Pertengkaran memuncak. Yuri mencoba menghentikan tim secara fisik. Perkelahian singkat pun terjadi. Tim menyuruh Olivia untuk membuka dinding itu dengan kode yang telah ditemukan. Olivia pun bergegas untuk membukanya. Sementara itu, tim hampir saja terbumbun oleh Yuri. Dan tak lama kemudian, Olivia memukul Yuri dengan sekuat tenaga. Dinding berhenti bergerak. Permukaannya retak. Cahaya dari luar masuk. Mereka keluar dari gedung. Dan yang mereka lihat bukan kebebasan. Seluruh kota tertutup dinding hitam yang sama. Jalan-jalan kosong. Gedung-gedung sunyi. Tidak ada tanda kehidupan normal. Ini bukan eksperimen kecil. Ini sistem berskala kota. Tidak ada penjelasan. Tidak ada pesan. Tidak ada petunjuk. Tim dan Olivia berdiri di tengah kota yang terperangkap. Dunia telah berubah tanpa peringatan. Mereka saling menatap. Di tengah kehancuran, mereka memilih untuk tetap bersama. Bukan karena semuanya membaik, tapi karena bertahan adalah satu-satunya pilihan. Brick 2025 bukan soal dinding hitam. Film ini tentang bagaimana manusia bereaksi saat tidak punya pilihan. Saat ketakutan memaksa setiap orang menunjukkan wajah aslinya. Tidak semua yang selamat benar-benar menang. Dan tidak semua yang terkurung benar-benar kalah. Kalau kamu menikmati alur cerita ini, klik like, subscribe, dan tulis pendapatmu di komentar. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.